ceria di PT kedua hari ini. Nah, ada kegiatan dilakukan oleh rekan kita bersyukur ada rekan kita yang ini kegiatan khususnya di mata pelajaran PJOK yang nantinya akan menjadi pendamping di beberapa sekolah, dan itu merupakan keistimewaan yang kita dapatkan di sekolah ini. Dan pada kesempatan ini kita juga berterima kasih karena akan berkolaborasi dengan komunitas belajar. Nah, dalam komunitas belajar ini kita yang ada saat ini nanti akan mendapatkan sertifikat terkait dengan kegiatan yang dilaksanakan oleh Pak Albert pada hari ini. Untuk lebih efektifnya waktu, saya silakan kepada Pak Albert untuk melaksanakan sosialisasi tentang kegiatan yang akan dilaksanakan. Silakan Pak Albert. Selamat pagi. Ya, salam sejahtera kita semua. Shalom. Terima kasih Pak Yusri selaku Ketua Komunitas Belajar Bintang Ceria PPSI Negeri 2 Makale yang memberikan kesempatan buat saya dan Bapak Ibu sekalian terkait dengan pembelajaran yang berbasis proyek khusus untuk pendidikan jasmani olahraga kesehatan. Kenapa saya perlu kolaborasi dengan Bapak Ibu sekalian, khususnya komunitas kita yang ada di sekolah ini, karena ada di program kegiatan ini nanti ada kolaborasi antara saya dan Bapak Ibu sekalian yang mengampu guru mata pelajaran di SMP 2 Makale. Kemudian ini juga terkait dengan rencana tindak lanjut saya selama mengikuti program dari Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan lewat Balai Besar Guru Penggerak Sulawesi Selatan, yaitu PKG PJOK, setelah kurang lebih sudah hampir 4 bulan lamanya untuk mengikuti pengembangan profesi khusus untuk PJOK yang nantinya setelah kegiatan ini saya ikuti akan mengimbas semua guru PJOK, guru olahraga yang ada di Tanah Toraja, baik SD, SMP maupun SMA. Jadi semuanya ada pengimbasannya nanti ke sana. Salah satu tugasnya adalah rencana tindak lanjut ini, di mana program ini harus hadir di sekolah masing-masing untuk berkolaborasi dengan komunitas-komunitas belajar yang ada di sekolah. Nah, Bapak Ibu sekalian, dalam kegiatan ini ada program yang kemudian kita jalankan di sekolah. Saya pilih program tentang kebugaran jasmani sesuai dengan materi yang ada di PJOK kelas 7, 8 maupun kelas 9. Dalam hal ini nantinya akan ada pelaksanaan tes kebugaran siswa UPT SMP Negeri 2 Makale. Jadi semua siswa kita nanti tahu bagaimana mengukur derajat kebugaran siswa yang kita miliki di sekolah ini. Terkait dengan di slide itu ada power, strength, endurance, coordination. Ya, mungkin kita akan kolaborasi lagi dengan guru bahasa Inggris ini, termasuk dalam mengkonservasi dalam kita nanti. Kalau kegiatan ini banyak juga istilah-istilah bahasa Inggris yang kita akan gunakan, Pak. Masih power, strength, endurance, dan coordination. Nah, ini adalah judulnya bagaimana untuk program ini akan kita jalankan di sekolah kita ini. Kemudian latar belakang kenapa saya mengambil judul ini, pertama adalah dalam rangka pemulihan pembelajaran dan transformasi kesehatan sekolah. Jadi ada hubungannya dengan transformasi kesehatan yang ada di sekolah kita. Nah, ini mengarah sedikit tentang beberapa program kementerian dengan gerakan sekolah sehat. Dan mudah-mudahan tahun depan kita masuk juga binaan kementerian terkait dengan gerakan sekolah sehat yang beberapa sekolah di Tanah Toraja sudah ada kalau saya salah SMP 1 Makale Selatan itu binaan semua, dan binaan itu SMP 1 Makale dan beberapa sekolah lain di Tanah Toraja. Mudah-mudahan SMP 2 juga masuk dalam sasaran binaan untuk gerakan sekolah sehat supaya terkait ada hubungan dengan program yang kita jalankan ke depan ini. Nah, kedua, pembelajaran belakang ini adalah bagaimana nanti meningkatkan derajat atau status kesehatan satuan pendidikan dan peserta didik di tahun 2024. Ini yang melatar belakangi
di komunitas belajar kita di sekolah ini. Nah, selanjutnya tujuan dari program ini pertama, sesuai dengan visi saya selaku guru PJOK, ini nanti akan memberikan pemahaman peserta didik untuk menyadari pentingnya menjaga kesehatan diri di sekolah. Nah, kemudian yang kedua, nanti kita akan mendorong peserta didik untuk menjadi aktif dalam mengukur derajat atau status kebugarannya secara berkala. Ya. Kemudian tujuan daripada program ini pertama, membangun komitmen bersama dan berbagi peran nanti dalam menjaga kesehatan di sekolah. Kedua, mengadvokasi dan mendampingi untuk meningkatkan keterlibatan peserta didik dan komunitas sekolah dalam melaksanakan tes kebugaran di sekolah. Nah, kemudian ada capaian, langkah-langkah dan hasil yang diharapkan dari program ini. Capaian pertama terkait dengan mengadvokasi dan mendampingi peserta didik nantinya dalam merancang tes kebugaran jasmani. Indikatornya, peserta didik dapat merancang bentuk latihan fisik serta pengukurannya yang berhubungan dengan kebugaran jasmani. Langkah-langkahnya nanti pertama itu kita akan melakukan brainstorming ide dengan peserta didik. Nah, kedua, menyusun tes dan pengukuran kebugaran jasmani. Nah, kemudian capaian ketiga yang kita harapkan nanti pertama dari pelaksanaannya, ini ada bentuknya pelaksanaan tes kebugaran siswa. Indikatornya, peserta didik nanti dapat mempraktikkan dengan baik dan dicobakan dalam sesi tes kebugaran jasmani. Langkah-langkah yang kita lakukan, pertama melakukan tes kebugaran jasmani sesuai dengan kebutuhannya. Terakhir nanti mengumpulkan hasil atau umpan balik dari peserta didik yang sudah melakukan tes. Nah, tentu ada hasil yang kemudian kita lakukan. Pertama, pelaksanaan sosialisasi ini dan advokasi peserta didik dalam membangun kesepahaman dan komitmen bersama. Kedua, adanya kesepahaman strategi pelaksanaan tingkat kebugaran siswa di satu pendidikan sekolah tinggi sekolah di dua mata kuliah. Nah, selanjutnya dalam struktur program ini dan mitra dalam komunitas belajar. Pertama, struktur program, target populasinya kita nanti mungkin kelas 7 dan kelas 8 saja. Kelompok peserta didik terdiri dari 20 sampai 40 siswa. Ya. Setelah itu dalam pengaturannya, program ini dilaksanakan di lapangan atau sekitar lapangan nanti dengan sesi latihan dan pertemuan secara virtual. Kemudian mitra dalam komunitas belajar ini yaitu guru PJOK terlibat langsung dalam perancangan dan supervisi proyek ini. Kedua, saya coba kan guru IPA yaitu mendukung dalam konsep gerak tubuh dan sistem peredaran darah. Kenapa sistem peredaran darah? Karena nanti ada penghitungan denyut nadi sebelum dan sesudah yang menjadi ukuran nanti sebagai tolak ukur berdasar kita mengukur derajat kebugaran jasmani sesudah nanti. Nah, kemudian coba juga bersama dengan guru matematika dan TIK mendukung dalam mengukur dan menginput hasil tes. Jadi ada nanti perhitungannya yang kemudian kalau nanti guru matematika akan membantu untuk masalah perhitungan dan guru kita akan membantu kita menginput di sebuah aplikasi. Bagaimana aplikasinya menginput supaya nanti hasilnya itu kualitas akurat. Selanjutnya kita juga ke depan akan bersama juga dengan ahli kebugaran melakukan untuk pembinaan dan pelatihan. Kalau sudah suksesnya kita coba membantu kebugaran untuk mengetahui kita apakah tesnya sudah sesuai atau tidak. Ya. Kemudian pernyataan tentang kapasitas yang dimiliki kelas atau sekolah. Ya, sumber daya seperti yang kita miliki terkait dengan fasilitas lapangan olahraga ada dan peralatan pendukung yang saya kira cukup memadai untuk kita gunakan nanti. Kemudian sumber daya manusia itu guru PJOK, dan kemudian dukungan dari bapak ibu guru yang lain dan keterlibatan ahli. Dan dalam hal ini adalah ahli kebugaran. Nah, kemudian soal kapasitasnya nanti dalam memanfaatkan fasilitas dan sumber daya yang ada untuk melaksanakan kegiatan secara efektif dan mendukung keterlibatan peserta didik. Jadi kita harus beri ini dan itu. Jadi apa yang ada di sekolah kita itu kemudian kita manfaatkan. Jadi dimanfaatkan secara efektif. Kemudian rencana
evaluasi dalam bentuk peserta didik itu akan mengumpulkan nanti umpan balik melalui asesmen kebugaran. Jadi ada penilaian kebugarannya lewat inputannya nanti, lewat hasil-hasil inputannya nanti. Nah, kemudian soal guru yang terlibat itu untuk evaluasi proyek di lapangan. Nah, kemudian komunitas pelajar hasilnya nanti akan menunjukkan masukan dari hasil kebugaran dan hasil-hasil kebugaran yang akan masuk ke pelajar kita di kemudian. Alat pengumpulan data yang kita gunakan adalah satu asesmen kebugaran. Nanti ada yang saya akan menjelaskan soal asesmen kebugaran, kemudian bagaimana untuk itu mengukur derajat kebugaran yang kita pakai nanti di lapangan. Nah, setelah itu ada sesi wawancara setelah melakukan tes, bagian daripada rencana evaluasinya juga tentu dengan peserta didik, termasuk juga bapak ibu guru yang terlibat dan ahli kebugaran yang kita hadirkan. Lalu terakhir adalah refleksi peserta didik, itu akan menggunakan nanti jurnal atau diskusi kelompok untuk refleksinya. Di kemungkinan tantangan yang kita hadapi ke depan, saya coba sedikit tadi malam, mungkin akan kurangnya partisipasi aktif, tetapi ada solusi yang kemudian saya coba pikirkan bagaimana nanti kita akan melibatkan peserta didik dalam proses perencanaan dan memberikan sebenarnya pengakuan atas kontribusi mereka. Jadi kita libatkan juga dalam perencanaannya supaya mereka tahu oh ini modelnya tesnya ini, dan supaya mereka bisa bercerita ke teman-temannya. Nah, itu salah satu solusi untuk mengantisipasi kurangnya partisipasi aktif. Kedua, kemungkinan keterbatasan waktu dan fasilitas. Nah, nanti solusinya bagaimana kita akan mengatur jadwal yang fleksibel, jadi tidak terlalu dia waktu dua nanti kita akan atur jadwalnya dan memanfaatkan fasilitas yang ada secara optimal. Nah, kemudian tantangan yang ketiga mungkin variasi bentuk latihan fisik yang mungkin itu terus akan menjadi bosan bagi siswa. Nah, solusinya nanti kita akan mengadakan sesi bimbingan tambahan menjadi umpan balik konstruktif. Dalam hal ini penyempurnaan gerakan secara berkala, jadi akan divariasikan nanti bentuk latihannya. Kalau misalnya bentuk latihan kekuatan pusat, mungkin diganti lagi bentuk latihan selain dari pusat. Seperti itu. Nah, terakhir bentuk jadi rencana tindak lanjut ini bertujuan untuk meningkatkan efektivitas dan efisiensi pembelajaran, khususnya pembelajaran kebugaran jasmani dengan pendekatan berbasis proyek yang melibatkan peserta didik dan komunitas pelajar secara aktif, menciptakan pengalaman yang lebih bermanfaat dan lebih inklusif. Maksudnya selama ini kan belajar kebugaran mahasiswa kita itu memang sangat terbatas pada waktu, bahkan mereka tidak terlibat secara langsung, tidak terlibat dengan demikian nanti pembelajaran berbasis proyek kebugaran jasmani mereka akan merasakan betul seperti apa betapa pentingnya itu menjaga kesehatan, betapa pentingnya itu kebugaran jasmani bagi mereka semua, termasuk kita Bapak Ibu. Ya, saya kira itu saja, sekian dan terima kasih. Ya, terima kasih pada Pak Aldo.